Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat pola celana pria dengan ukuran 37. Buat yang ingin mengikuti ukurannya, silahkan dicatat atau bisa di screenshot dulu sebelum kita sama-sama membuat polanya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat tutorial pola celana pria dengan ukuran yang lain, silahkan bisa dilihat di deskripsi, nanti saya taruh link videonya. Di situ ada ukuran 27 sampai 38. Silahkan dicek aja ya. Oke, untuk langkah awal kita buat dulu garis bantu. Dari tepi kertas kita buat kurang lebih 2 sampai 3 cm di sini. Selanjutnya kita buat garis bantu lagi di bagian sini. Garis ini nanti saya buat untuk bagian atas atau bagian pinggang. Kemudian kita tentukan untuk panjang celananya. Di sini panjang celana ada 106 cm. Jadi caranya kita ukur dari garis atas. Tapi pas di garis atas ini ya, meteran kita posisikan di angka 3,5 cm. Jadi angka 3,5 cm ini untuk jatah ban pinggang. Kemudian di bawah kita cari angka 106-nya, maka di sini titiknya. Kemudian kita bisa langsung garis, dan garis ini adalah garis posisi untuk bagian bawah atau celana bagian bawah. Selanjutnya kita tentukan untuk garis paha. Tapi di sini sebelum kita menentukan garis paha, kita harus tentukan dulu untuk lingkar pesaknya. Di sini lingkar pesak ada 74 cm. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan meteran karena yang lebih simpel dan lebih mudah. Kita cari angka meteran kita di angka 74 cm. Kemudian meteran kita balik. Maka di sini kita akan mendapatkan angka 29 inci. Dari 29 inci ini kita rubah menjadi senti. Jadi 29 inci menjadi 29 cm. Kemudian kita ukur. Dari garis atas ini tetap ya, meteran kita kurangin 3,5 cm untuk jatah ban pinggang. Kemudian di sini angka 29 cm-nya. Selanjutnya kita bisa langsung garis, dan garis ini adalah garis untuk menentukan lingkar paha atau garis pahanya. Selanjutnya kita bisa tentukan untuk garis lutut. Di sini untuk menentukan garis lutut, itu dari garis paha ke garis bawah kita ambil dulu tengah-tengahnya. Kurang lebih di sini tengah-tengahnya. Kemudian kita tandai dengan titik. Kemudian dari titik ini kita naikin 5 cm. Maka posisi lutut itu di sini. Kemudian sekarang kita tentukan untuk lingkar pahanya. Di sini lingkar paha ada 72 cm. Jadi rumusnya adalah 72 cm kita bagi 2 sama dengan 36 cm. Kemudian kita kurangin 4 sama dengan 32 cm. Maka dari titik ini ke sini kita buat 32 cm. Kemudian dari titik ini ke sini kita cari tengah-tengahnya dulu. Kemudian di sini kita bisa ukur, di sini ada 16 cm. Di sini juga sama, kita buat 16 cm. Selanjutnya kita buat garis. Jadi garis ini itu adalah garis as tengah untuk celana. Kenapa harus membuat celana itu harus menggunakan garis as? Karena kalau tidak kita buat garis as tengah seperti ini, nanti celananya itu bisa muntir atau melintir saat dipakai. Maka harus kita buat seperti ini.
Setelah kita membuat garis as ini, selanjutnya kita bisa tentukan untuk lingkar lutut. Di sini lingkar lututnya 52 cm. Jadi rumusnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26 cm. Kemudian kita kurangin 2. Kalau tadi di bagian paha dikurangi 4, kalau untuk lutut kita kurangin 2 ya. Maka di sini menjadi 24 cm. Maka angka 24 cm ini kita ambil patokan dari garis as ini, garis as tengah. Jadi dari garis ke kiri 12 ke kanan 12 cm, maka akan menjadi 24 cm. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar kaki bawahnya. Di sini lingkar kaki ada 46 cm. Jadi rumusnya adalah 46 kita bagi 2 sama dengan 23. Kemudian kita kurangin 2 sama dengan 21 cm. Angka 21 cm patokannya tetap ya di as tengah sini. Nah, patokannya dari as tengah sini. Kemudian kita bisa langsung garis. Untuk yang sebelah sini kita bisa menggunakan penggaris lurus. Selanjutnya kita sambungin ke bagian paha. Kita bisa menggunakan penggaris lengkung atau penggaris pinggul seperti ini. Tapi di bagian sini kita agak keluarin ya dari garis kurang lebih 1 cm atau 1,5. Kemudian penggaris kita balik seperti ini. Karena ini adalah bagian paha luar atau bagian samping celana, maka menggarisnya seperti ini. Kemudian untuk yang satunya, kita pertemukan seperti ini aja penggarisnya. Usahakan menggarisnya itu jangan terlalu dipaksain. Yang penting jangan ada patahan ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini kita bisa tentukan untuk lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggang ada 94 cm, jadi rumusnya cukup dibagi 4 saja. Maka menjadi 23,5. Karena di sini saya akan membuat pinggang depan dan belakang itu sama, maka rumusnya cukup dibagi 4 saja. Selanjutnya kalau tadi di paha, lutut, dan bawah itu menggunakan patokan as ini, kalau pinggang dari garis as kita geser 2 cm. Jadi dari garis as ini kita geser keluar 2 cm. Nah, di sini 2 cm-nya. Kemudian kan tadi lingkar pinggangnya menjadi 23,5. Maka dari titik ini ke sini itu kita buat 14 cm kurang, atau teman-teman boleh gunakan 14 cm. Kemudian di sini dari titik ini kita buat ke sini 23,5. Nah, di sini titik pinggang depannya. Selanjutnya kita bisa pertemukan garisnya ke sini. Kita bisa menggunakan penggaris pinggul aja seperti ini. Oke. Selanjutnya sebelum kita membuat kerungan depan atau pesak bagian depan sini, kita harus buat dulu untuk garis bantu ya. Jadi dari garis hitam ini kita geser masuk 3,5 cm. Lalu kita buat garis ke atas ke bagian pinggang. Selanjutnya sebelum kita membuat kerungan atau lengkungan di sini, kita tentukan dulu atau kita buat untuk garis pinggul. Di sini untuk menentukan garis pinggul, itu dari garis paha kita naikin 6,5 atau 7 cm. Kemudian kita bisa langsung garis. Dan garis ini tuh adalah garis untuk menentukan lingkar pinggul nanti. Tapi nanti ya, di sini hanya membuat garis bantunya saja. Selanjutnya di posisi garis ini juga bisa sebagai patokan golbi. Selanjutnya kita bisa buat garis lengkung di sini. Nah, kurang lebih seperti ini garisnya. Oke, selanjutnya kita tinggal buat untuk posisi kantong atau saku. Jadi untuk celana laki-laki, itu sakunya dari
titik ini kita bisa geser masuk ke dalam 4,5 cm. Kemudian kalau untuk turun, kita bisa turunin 17 cm karena ini ukurannya gede ya. Kemudian kita garis. Nah, jadi ini pola depannya sudah selesai. Selanjutnya untuk yang bagian sini itu aturan turun teman-teman ya, 1 cm untuk bagian pesak depan. Tapi nanti saya akan potong aja, pasin garis saja. Karena nanti untuk pengukuran pesak takutnya kurang, maka di sini saya tidak akan kurangin dulu. Selanjutnya di sini kita bisa langsung potong untuk polanya. Tapi pola ini itu belum termasuk kampuh. Teman-teman silakan kalau mau ditambahkan kampuh. Di sini saya akan potong pasin aja. Karena nanti supaya mempermudahkan saya untuk menjelaskan saat pembuatan pola belakang. Oke, selanjutnya kita buat untuk pola celana bagian belakang. Di sini untuk membuat pola celana belakang, itu kita tinggal jiplakin aja dari pola depan yang sudah saya potong seperti ini. Untuk yang bagian bawah, di sini saya akan pasin aja dengan tepi kertas seperti ini. Kemudian kita bisa tindihin pemberat supaya tidak geser-geser untuk polanya. Tapi di sini untuk bagian paha, kita kasih jarak dari tepi kertas kurang lebih 7 cm, jangan dipasin. Kemudian kita di sini buat dulu garis bantu. Pertama kita buat garis pinggangnya. Di sini kita lurusin aja dengan pinggang. Selanjutnya di bagian paha. Lalu bagian lutut. Untuk lutut kita garis di bagian sini saja. Bagian sininya nggak usah. Kemudian kalau untuk bawah nggak perlu ya, karena sudah ada tepi kertas. Kemudian di sini kita fokus dulu ke bagian garis paha. Jadi untuk paha di sini dari pola depan kita tambah 2 cm atau ngegeser keluar 2 cm dari pola depan. Nah, di sini 2 cm-nya. Kemudian kalau untuk yang sebelah sini kita tambah 6 cm dari pola depan. Kemudian untuk lutut kita tambah 4 cm dari pola depan. Kemudian untuk yang bawah sama, kita tambah 4 cm dari pola depan. Selanjutnya kita bisa langsung garis. Untuk yang sebelah sini kita bisa menggunakan penggaris lurus. Kemudian kita pertemukan ke bagian paha. Kita menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Kita taruh penggarisnya serileksnya saja, jangan terlalu memaksain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang sebelah sini, dari lutut kita pasin aja penggarisnya. Kemudian kita taruh di atasnya, itu pasin di titik di bagian paha. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita fokus ke bagian pinggang. Untuk yang pinggang, di sini dari pola depan kita bisa tambah 7 cm. Nah, di sini. Kemudian kita pertemukan garisnya ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu kita garis. Oke, selanjutnya di sini untuk garis pinggang belakang, itu kan biasanya dia naik ya atau miring, dia lebih tinggi dari pola depan. Untuk cara menentukan kemiringannya, di sini teman-teman perhatikan. Jadi dari titik ini kita ukur ke sini 20 cm. Nah, di sini titiknya. Kemudian dari titik ini kita naikin dari pola depan ya. Kita naikin 3 cm. Kemudian kita garis. Nah, jadi untuk menentukan segi kemiringan pinggang belakang itu seperti ini. Sekarang kita bisa tentukan untuk lingkar pinggangnya. Tadi untuk lingkar pinggang depan itu kan 23,5 cm. Untuk lingkar pinggang belakang kita harus tambah 2 cm. Jadi penambahan 2 cm ini untuk jatah kupnat. Maka di sini menjadi 25,5 cm. Maka dari titik ini kita buat 25,5 cm. Nah, di sini titiknya. Selanjutnya sebelum kita membuat kerungan atau pesak belakang, sekarang kita tentukan untuk lingkar pinggulnya.
Di sini lingkar pinggul ada 114, jadi rumusnya 114 dibagi 2 sama dengan 57. Kemudian kita menggunakan bantuan meteran supaya mudah. Di sini kita cari angka 57 cm. Jadi angka 57 cm ini kita posisikan di bagian sini teman-teman ya, perhatikan. Di pola depan di sini. Kemudian kita tarik ke depan, pas di ujung pola depan kita pegang lagi meterannya. Kemudian titik ini kita posisikan di pola belakang di sini. Nah, maka posisi 0 itu di sini atau posisi pinggul bagian belakang. Dia lebih ke dalam, maka kita buka dulu untuk pola depan. Nah, jadi titik pinggul belakang itu di sini. Lalu kita bisa garis ke bagian pinggang. Oke, selanjutnya kita bisa buat garis lengkung di sini. Tapi sebelum kita garis, di bagian sini kita kurangin 1 cm atau kita turunin 1 cm. Karena supaya nanti saat disambung dengan pola depan itu sama. Maka di sini kita kurangin 1 cm. Lalu kita garis melengkung. Di sini saya akan garis manual saja. Nah, seperti ini, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Kemudian di sini kita ukur dulu untuk lingkar pesaknya, apakah kita bisa mendapatkan angka 74 cm. Jadi caranya seperti ini. Celana itu kan ada ban pinggang. Untuk pinggang depan 3,5, belakang 3,5, maka menjadi 7 cm. Jadi meteran langsung aja kita kurangin di sini. Kemudian 7 cm posisikan di pesak depan. Nah, di sini. Kemudian kita sambungin ke pesak belakang. Di sini saya mendapatkan angka 75 cm. Berarti dia lebih 1 cm ya. Kenapa kok lebih? Karena di sini saya belum kurangin di bagian depan. Di sini saya akan kurangin, kalau cuma 1 cm boleh dikurangin di sini. Menggarisnya agak melengkung ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong. Tapi kalau nggak dipotong seperti ini juga nggak masalah, karena cuma selisih 1 cm itu masih toleransi ya, atau masih wajar, masih bisa dimaklumi. Selanjutnya di sini kita tinggal buat untuk kupnat dan sakunya. Pertama kita tentukan dulu untuk kupnat. Jadi untuk menentukan kupnat itu dari pinggang ini kita bagi 2 dulu atau kita cari tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih di sini titiknya. Kemudian dari titik ini kita buat garis siku. Nyikunya dari garis yang miring ini ya, atau garis yang berwarna hitam ini. Selanjutnya untuk lebar kupnat atau kupnatnya kan tadi kita ngasih kupnat 2 cm, maka di sini kita buat 2 cm. Selanjutnya kalau untuk panjang kupnat kita buat 7 cm. Nah, di sini 7 cm-nya. Selanjutnya kita bisa langsung garis. Oke, sekarang kita tinggal buat untuk saku atau kantongnya. Jadi posisi saku itu penggaris pas di ujung kupnat. Kemudian penggaris sejajarkan dengan garis pinggang. Kalau depan boleh agak turun sedikit, nggak masalah ya bagian sini. Kemudian kita garis. Untuk lebar saku sendiri kurang lebih 13 cm atau 14 cm, terserah ya, tergantung lebar lengannya. Di sini saya buat 13 cm saja. Oke, dan ini proses pembuatan pola depan dan belakang sudah selesai. Sekarang kita bisa langsung potong. Tapi sekali lagi ini pola belum termasuk kampuh, saya akan potong pasin pola saja. Oke teman-teman ya, ini pola yang sudah saya potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.